Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Belajar Tahsin Metode Azkar. Mudah-mudahan dengan program ini dapat membantu kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Baik pemirsa sekalian, mari kita awali pelajaran kita pada hari ini bersama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, di episode yang lalu kita telah mempelajari tentang idgham, ya. Kita sudah belajar idgham di pertemuan yang lalu. Ya. Idgham kita bagi dua. Ada yang bila gunnah. Ada yang bi gunnah. Ya. Bila gunnah, bi gunnah. Nah, kita juga sudah pelajari di minggu lalu, kalau bila guna itu, ya, sesuai dengan artinya, bila dengan tidak, guna dengung. Maka idgham bila guna, apabila ada tanwin atau nun sukun, ya, ada tanwin, an-in-un atau nun sukun, bertemu dengan huruf idgham bi guna dan bila guna, maka dibacanya sesuai dengan kaidah masing-masing. Jadi kalau misalnya bila guna ketemunya huruf lam dan ro, ya. Jadi pemirsa, kalau pemirsa lihat di Al-Quran ada nun sukun atau tanwin an in un bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibacanya bila guna, tidak dengung. Ya, idgham maknanya idkhal, ya, memasukkan atau melebur. Meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin an in un, ya, ke dalam huruf lam atau ro dengan tanpa dengung. Itu idgham bila gunnah. Contoh misalnya pemirsa yang lam, ya, di Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Maka di sini pemirsa sekalian, ya, kita lihat ada hudan. Ada patatain, ada tanwin. Bertemu huruf lam, maka dia langsung hudannya dimasukkan ke lam, maka bunyinya jadi hudal tanpa dengung. Jadi baca nggak boleh hudal lil muttaqin, salah. Ya, idgham bila guna hudal lil muttaqin. Ya, jadi tanwin ini kita masukkan langsung ke lam, ya, maka langsung hudal lil muttaqin bila guna. Pemirsa, ya, yang idgham bila guna. Contoh lain, misal, ya, mir rabbihim. Mir rabbihim. Nah, di sini kita lihat ada nun sukun, ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ya, maka bunyi nun sukunnya diidghamkan, dilebur kepada huruf ro. Bila gunnah tanpa dengung. Maka dibaca mir rabbihim. Mir rabbihim. Gitu pemirsa, ya. Jadi jangan sampai kita baca bi gunnah, jangan, karena dia bila gunnah. Mir rabbihim, ya. Seperti itu pemirsa. Itu untuk yang bila gunnah. Selanjutnya kita masuk ke idgham bi gunnah. Nah, kalau bila guna tadi tidak dengung, kalau bigunnah dengan dengung. Jadi pemirsa, kalau misalnya pemirsa lihat ada nun sukun atau tanwin an in un bertemu huruf bigunnah, ya. Yang 4, ya. Apa dia? Ada huruf ya.
ada huruf mim, ada huruf nun, ada huruf waw, ya. Apabila bertemu salah satu dari huruf ini, nun sukun atau tanwin, maka bigunnah, idgham bigunnah, idkhal bigunnah, idgham bigunnah, maka lebur ke huruf ya, mim, nun, waw dengan dengung pemirsa. Ya, seperti itu. Ya, misal contoh, kita cari misal contoh huruf ya ya. Di surat Az-Zalzalah. Kita tulis faman ya'mal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Az-Zalzalah di dua ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka di sini nun ketemu ya, bertemu dengan huruf ya, ya. Maka bigunnah masuk dengan dengung, lebur huruf nun sukun ke ya dengan dengung. Maka bacanya faman ya'mal, faman ya'mal, itu baca seperti itu ya. Bigunnah dengan dengung. Ya, itu huruf ya. Ya, itu pemirsa. Lanjut, bisa contoh lain. Ya, di huruf nun misalnya ya. Kita tulis nun sukun bertemu dengan nun hidup. Misal kita tulis min ni'matin. Min ni'matin. Ya. Maka cara baca di sini adalah masuk langsung. Ustadz kan sama-sama nun Ustadz. Ya. Walaupun sama-sama nun, tetap dia dibaca idgham bigunnah. Berarti masuk langsung lebur ke huruf nun yang kedua. Dengan dengung. Maka bacanya min ni'matin. Min ni'matin. Itu pemirsa ya. Maka insya Allah nanti setelah break yang satu ini, kita akan masuk ke contoh. Langsung kita compare nih. Dua idgham ini. Bila guna dan biguna kita compare biar ketahuan bedanya antara dua bacaan tersebut. Maka pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita ketemu lagi di segmen kedua ini. Maka sekarang pemirsa kita langsung cari dua contoh ya. Dua contoh mana bacaan yang idgham bila guna, mana bacaan idgham biguna. Nah pemirsa, idealnya kita cari di Al-Quran idealnya ya. Tapi kalau pemirsa mungkin ingin lebih mudah, maka bisa dicari di buku metode Aska ya. Contoh idgham biguna dan idgham bila guna. Baik, kita akan cari pemirsa 5 contoh saja masing-masing ya. Idgham biguna dan idgham bila guna. Baik, yang pertama contoh idgham bila guna dulu kita cari. Saya akan bedakan dengan dua warna biar gampang ya. Ini idgham bila guna. Ya, ini idgham bigunnah. Baik, yang pertama kita tulis mil labanin. Ya. Contoh kedua kita tulis min rahiqin. Contoh ketiga kita tulis malal lubada. Contoh empat, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Lil mutaffifin ya. Mutaffifin.
Oke. Contoh terakhir. Yubayyin lana. Yubayyin. Itu idgham bila gunnah. Lanjut kita tulis yang idgham bi gunnah. Ini kita akan pisahkan pemirsa biar nanti dia bisa kita bedakan bacaan yang gunnah atau bila gunnah. Baik, sekarang contoh yang idgham bi gunnah. Bi gunnah. Cari. Pemirsa bisa lihat di halaman 56 ya, 5657. Bisa kita cari sini. Yauma idzim musfirah. Yauma idzim musfirah. Oke, contoh kedua. Sirajaw wahhaja. Sirajaw wahhaja. Contoh ketiga. Idhaman nakhirah. Idhaman nakhirah. Contoh 4. Baydum maknun. Baydum maknun. Contoh terakhir, kelima. Siratam mustaqima. Mustaqima. Baik, pemirsa, kita akan coba cari ya bacaan yang dengung dan tidak dengung. Ya, tentu kalau yang bila guna tidak dengung, beserta kita cari penyebabnya. Yang pertama, idgham bila gunnah ya. Kita akan cari satu per baris. Baik. Bila gunnah mil labanin. Maka pemirsa, ini ada nun dan ini ada lam. Di mushaf-mushaf Indonesia biasanya ya, itu ada tasydid yang memudahkan untuk idgham di sini. Mil labanin. Di situ pemirsa ya. Mil labanin. Maka ingat patokannya tidak dengung bila gunnah. Nggak boleh dibaca dengung. Mil labanin. Baik, yang kedua. Kita lihat contoh di idgham bi gunnah. Yauma idzim musfiratun. Ini harus dengung nih. Yauma idzim musfiratun ya. Maka di sini ada tanwin in lalu bertemu huruf mim. Maka harus dibaca dengung. Yauma idzim musfiratun. Maka dibaca dengung pemirsa. Jangan lupa hurufnya ya. Bi gunnah, ya, mim, nun, waw. Bila gunnah, lam dan ro pemirsa ya. Jangan lupa. Baik pemirsa sekalian, kita break dulu. Nanti di segmen ketiga kita akan bahas 4 contoh yang lain pemirsa ya. Maka jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita tiba di segmen terakhir di episode ini. Kita kembali akan membahas tentang compare ya, perbedaan, perbandingan antara idgham bil gunnah dan idgham bi gunnah. Biar pemirsa nggak bingung ya, kita patokannya. Baik pemirsa sekalian, kita lanjut ya. Tadi pertama jangan lupa, mil labanin. Lihat huruf lamnya ada di sini, ya. Nun sukunnya juga ada di sini. Nun sukun atau tanwin, ya. Maka dibaca mil labanin, mil labanin. Jangan dibaca mil labanin, jangan. Mil labanin. Lalu compare di idgham bi gunnahnya, ya. Kita baca di sini, lihat ada huruf apa mim, tanwin in dengan huruf mim. Maka dibaca
Yauma idzim musfiratun. Ustadz, dengungnya kayak panjang banget Ustadz ya. Maka dengungnya ini durasinya 2 sampai 3 harokat. Semua bacaan dengung yang ada di hukum-hukum Al-Qur'an itu durasinya 2 sampai 3 harokat pemirsa. Ya, begitu. Maka dibaca yauma idzim musfiratun ya. Yauma idzim musfiratun. Seperti itu pemirsa. Itu yang contoh yang pertama. Satu idgham bila guna, satu lagi idgham biguna. Contoh kedua. Yang idgham bila guna ya. Mirrahiqin. Mirrahiqin ya. Ya, di sini ada nun sukun bertemu huruf ra. Mirrahiqin ya. Di sini mirrahiqin ya. Maka dia dibaca idgham bila guna tanpa dengung. Mirrahiqin. Itu yang idgham bila guna. Lalu yang biguna. Ya, bedanya ingat. Bila dengan tidak, biguna dengan dengung. Maka yang biguna dengung ya. Jangan lupa 2-3 harokat nih. Sirajan wahaja. Sirajan wahajan. Ya, maka lihat. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, maka dibaca bigunnah dengan dengung 2 sampai 3 harokat. Sirajan wahajan ya. Dengan dengung. Baik, contoh ketiga di idgham bila gunnah. Malan lubadan, ada an di sini, ada lam di sini, maka dia idgham bila gunnah. Malan lubadan. Malan lubadan itu idgham bila gunnah. Maka di idgham bigunnah selanjutnya, perbandingan ya di idgham bigunnah. Lihat contoh ketiga. Aidhaman nakhirah. Aidhaman nakhirah. Aidhaman nakhiratun ya. Maka dibaca dengung 2-3 harokat. Itu pemirsa, compare perbedaannya antara bila guna dengan bigunnah. Contoh keempat. Wailun lil mutaffifin ya. Di sini ada domatain bertemu huruf lam, ada tasdid juga, maka dibacanya di bila gunnah tanpa dengung. Wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Jangan dengung. Ya. Itu. Lalu kalau contoh idgham biguna yang keempat, perbedaannya ya. Kalau bila guna tanpa dengung, biguna dengan dengung. Baydum maknun. Baydum ya. Maka dia dibaca dengung 2-3 harokat. Baydum maknun ya, begitu. Domatain dengan huruf mim dibaca dengung. Baydum maknun ya. Baik, contoh terakhir di idgham bila gunnah juga. Ya. Kita baca, ini ketemu huruf lam dengan nun sukun. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Yubayyin lana ya. Jangan lupa pemirsa sekalian, masuk langsung ke makhrajnya. Ya, huruf lam di mana makhrajnya? Ujung lidah, langit-langit depan. Tekannya di situ. Idgham langsung di situ. Yubayyin lana. Kita pemirsa ya. Dan terakhir contoh di idgham biguna. Siratam mustaqiman. Siratam mustaqiman. Nah, itu pemirsa. Siratam mustaqiman. Ada an di sini, lalu ketemu huruf mim. Itu pemirsa contoh perbandingan antara idgham biguna dan idgham bila guna pemirsa. Maka pemirsa sekalian, ya, tadi langsung di-compare, head to head, langsung dihadapkan yang bila guna dengan biguna biar kita tahu perbedaannya. Jadi kalau idgham bila guna tanpa dengung, langsung idgham, langsung lebur, langsung masuk. Kalau biguna langsung masuk tapi dengan dengung pemirsa. Pemirsa sekalian, ya, sengaja kami di episode ini review sebentar dan kami perkuat
perbedaannya. Biar apa? Biar kita tidak tertukar. Bila gunnah tanpa dengung, bila dengan tidak gunnah dengung, bigunnah dengan dengung. Teman-teman sekalian, ya, alhamdulillah kita selesai di perbandingan ini. Oke, soal di episode selanjutnya kita akan bahas juga hukum tanwin dan nun sukun dengan huruf yang lain dan tentu dengan hukum-hukum yang lain. Maka bisa sekalian, di akhir episode ini kami ingin menghimbau terus pada pemirsa biar terus belajar, biar terus mengoptimalkan praktek dalam pembelajaran Al-Quran. Ya, ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tanpa praktek bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terus semangat, terus istiqamah dan belajar. Mudah-mudahan Allah tuntut kita menjadi ahlu Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik kita sekalian, mari kita akhiri belajar pada hari ini dengan baca kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.